Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua untuk bisa kembali bersilaturahim, bisa kembali meraup ilmu, mempelajari dan menghayati apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan pelajaran bahasa Arab ini adalah salah satu pelajaran atau cabang ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai bekal memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari 13 cabang ilmu bahasa Arab itu adalah salah satunya nahwu shorof. Dan para ulama memberikan kesimpulan atau istinbat bahwa mempelajari atau nahwu shorof itu adalah cabang ilmu bahasa Arab yang paling penting untuk kita pelajari. Karena kita sebagai seorang muslim, salah satu kewajiban kita adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, juga para ulama salafus salih, mereka memberikan contoh kepada kita ketika akan mempelajari dan memahami isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah dengan cara memahami kuncinya. Ya, kuncinya adalah bahasa Arab itu sendiri. Maka kita bersyukur, ya beruntung Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab pelajaran yang paling penting. Ya. Para santri yang Ustadz banggakan, hari ini kita berada di pertemuan yang terakhir untuk semester 2 di tahun pelajaran 2019-2020 ini. Artinya pada kesempatan kali ini Ustadz tidak akan memberikan materi lanjutan. Artinya batas materi yang akan diujikan adalah sampai materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Dan Ustadz juga sudah mengirimkan file PDF, ya, yang isinya materi untuk at-takallum atau bahasa Arab A2. Ini penampakannya, ya antum bisa melihat di sini, ya. Ini dari pembahasan pertama atau dari tema pertama yang sudah kita pelajari, ya sampai batasnya yang kemarin, ya Ustadz sudah sampaikan semuanya, ya. Hari ini insya Allah kita akan sedikit saja merangkum, ya, dan memberikan kisi-kisi untuk antum semuanya agar antum bisa lebih siap untuk mengikuti ujian, ya. Walaupun keberadaan antum di rumah masing-masing, tapi insya Allah kita yakin dan kita percaya bahwa antum bisa jujur, ya. Dan sebagaimana itulah yang kita ajarkan kepada antum semuanya ketika di pesantren,
yang menanamkan kejujuran. Nah, insyaallah antum akan mempelajari, mengulang pelajaran dari awal A2. Nah, ini dari materi ahlan wa sahlan ya. Diawali dengan al-hiwar atau dialog ya. Temanya ahlan wa sahlan ya. Antum bisa pelajari, dibaca kembali ya di kitab At-Talib ini, dan insyaallah ya materi-materi penting yang ada di At-Takalum A2 ini nanti keluar di soal ujian akhir semester ini. Nah, ini percakapan yang pertama tentang menanyakan ahlan wa sahlan ya. Menanyakan kabar ya, menyambut ya, bagaimana ungkapan-ungkapan yang seharusnya ketika kita akan menyambut saudara kita atau berkenalan dengan saudara kita, gitu ya. Seperti halnya kalimat tasyarrafna bik. Nah, itu kan jawaban dari tasyarrafna adalah tasyarrafna bik. Ilal liqa ma'as salamah. Nah, ini materi dan apa yang sudah Ustaz sampaikan, dan antum mempraktekannya ketika berada di pesantren. Ya. Nah, silakan antum pelajari lagi ya, antum hafalkan. Ya, kosakatanya yang penting atau ungkapan-ungkapan yang penting. Seperti halnya ya nisbah. Ya. Ya nisbah di kalimat apa? Ana misriyah. Kapan kita memakai menjawab pertanyaan berupa dari mana anta gitu ya, dari mana antum, asalnya dari mana. Nah, kapan kita memakai ana misriyah dan kapan kita memakai kalimat ana min Libya. Ya. Ana misriyah, ana min Misro, kapan seperti itu ya. Nah, tentu ya sedikit mengulang ya, penggunaan kata ana min Libya itu ketika pertanyaannya berbentuk atau diawali dengan min aina. Ya. Jadi kalau pertanyaannya min aina anti, contohnya seperti ini, min aina anti ya Salma, maka jawabannya adalah ana min Libya, bukan ana Libyun. Ya, enggak ada ana Libyatun, enggak ada iya nisbahnya. Ya. Nah, kecuali kalau pertanyaannya adalah wa anti ma jinsiyatuki. Ini pertanyaannya ma jinsiyatuki. Kalau pertanyaannya jinsiyah, maka kita jawab dengan ya nisbah. Ana misriyatun. Kalau misalkan saya orang Indonesia, ma jinsiyatuka, ana Indonesiun. Min aina anta, ana min Indonesia, begitu ya. Ada perbedaan, ana min Indonesia, ana Indonesiun. Tergantung dengan pertanyaannya. Ya. Insyaallah fahimtum hadhil mawad. Pertanyaan ilal liqa. Nah ya. Seperti halnya ilal liqa, itu jawabannya fi amanillah ya, atau ma'as salamah bisa. Kemudian ini contoh gambarnya, tasyarrufna bik, tasyarrufna ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ilal liqa ma'as salamah atau fi amanillah. Ya, ilal liqa jawabannya bisa ma'as salamah, bisa fi amanillah. Fursatun thayyibah bisa ilal liqa, bisa fursatun sa'idah. Ya, antum pelajari lagi. Kemudian, nah ini tentang qawaid. Qawaid sebagian besar nanti materi atau soal yang keluar adalah banyak dari qawaidnya. Ya, grammarnya penting, ini penting untuk antum pahami. Ya, utamakan antum mempelajari qawaidnya ya, atau grammarnya. Ya. Nah, ini ana, anta, anti, huwa, hiya.
ya. Untuk domir yang al-mufradah, ya, kata ganti yang tunggal. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Domir-domir yang mufradah ini, nah ini ada 5, ya. Kita sudah menghafalkannya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dari 14 domir tersebut, ya, terdapat 5 domir yang menunjukkan kata ganti tunggal. Untuk yang tunggal, ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, kapan kita memakai kalimat ana? Ya, ketika hal itu menunjukkan kepemilikan, menunjukkan kepemilikan. Seperti halnya ismi, namaku. Nah, ini untuk ana. Ismuka, ya, anta. Ismuki, anti. Ismuhu, huwa. Ismuha, hiya. Ya, nah ini kaidahnya. Kaidahnya yang harus kita pahami. Jadi penggunaan kalimat ini dalam percakapan kita, ya, tidak lagi menggunakan kalimat ismi ana, enggak. Tapi cukup antum ganti, ya, dengan ya ini, ya, yang menunjukkan ya ana, ya. Dan tidak ada lagi pertanyaan ma ismu anta, enggak. Tapi ganti antanya menjadi ka. Ya, ini maksudnya adalah ini domirnya domir yang munfasil. Nah, ini domir munfasil ini. Ya. Sementara ini i, ka, ki, hu, ha, ini domirnya domir muttasil yang bersambung. Kalau ini domir munfasil terpisah. Ya, ana, anta, anti, huwa, hiya munfasil terpisah. I, ka, ki, hu, ha muttasil yang bersambung. Ya, seperti ini nih, ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Ya, ismi untuk ana, ismuka untuk anta, ismuki untuk anti, ismuhu untuk huwa, ismuha untuk hiya. Ya, kepemilikan. Nah, insyaallah fahimtum hadza kulluh wa nakhtu ila unzurna hadza huwa muradun ismuhu murad. Ana Zainabu, ismi Zainabu. Anta Hasanun, ya. Ismuka Hasanun. Anti Aisyah, ya, maka ismuki Aisyah. Huwa Aliyun, ya. Huwa Aliyun, maka diganti domirnya menjadi domir muttasil, ya, ismuhu Aliyun. Nah, begitu dan seterusnya, ya. Ismuhu Salimun, berarti ini ditukar ke yang munfasil. Huwa Salimun. Ismuka Mahmudun, anta Mahmudun, gitu, ya. Nah, kemudian di pembahasan berikutnya ada at-ta'aruf, ya, percakapan. Lihat antum, ya, misriyun, misriyatun. Ini pembahasan tentang ya nisbah, ya, nasab, ya, atau nasionalitis, kebangsaan, ya. Nah, ini perbedaannya yang ada di sini. Untuk yang mudzakkar, pakainya ya saja. Untuk yang muannas ada ta marbuthahnya. Contoh kalau kita orang Indonesia, berarti kalau mudzakkar Indonesiyun. Kalau yang muannas Indonesiyatun, gitu, ya. Indonesiyun dengan Indonesiyatun, ya. Contohnya lihat di sini ada Amerika, ya. Maka ditambahkan ya nisbah untuk mudzakarnya Amrikiyun, untuk muannasnya Amrikiyatun, ya. As-Saudiyah misalkan, maka yang mudzakarnya Saudiyun, muannasnya Saudiyatun, ya. Itu pemakaian ya nisbah. Kapan kita memakai kenegaraan yang berakhir dengan ta marbuthah? Ketika pertanyaannya apa? Ma jinsiyatuka, ya, ma jinsiyatuki misalkan, ya. Maka pertanyaannya ana misriyatun, ya.
Taib. Nah, seperti ini. Kamal Sudaniyun, As-Sudan, jadi Sudaniyun. Jadi ya nisbah. Aisyah Misriyatun. Kenapa Misriyatun tidak Misriyun? Karena Aisyah muannas. Ya. Khalidun Al-Jazairu. Khalid mudzakkar muannas, mudzakkar berarti Jazair Jazairiyu. Tinggal tambahkan ya. Dibuang alif lamnya. Ya. Fahimtum insyaallah. Nakhtu ila al-mawdu' ahlan wa sahlan fi bab istima' wal faham. Hadza khalas. Istama'tum wa fahimtum. Taib, nakhtu ila al-muhadatsah atsaniyah fi mawdu'ina ahlan wa sahlan. Ini Sulaiman Rusia man hadza Sulaiman. Nah, jadi ini mengenalkan saudaranya. Ya, man hadza Sulaiman, ma jinsiyatuhu wa Rusiyun kada. Ya. Contoh lain Muradun Almania. Ya. Man hadza huwa Muradun. Ma jinsiyatuhu apa? Huwa apa dari Almaniyun, jinsiyahnya jadi Almaniyun gitu ya. Aminatun man hadhihi, hadhihi Aminah. Man hadhihi, hadhihi Aminah. Ya, ma jinsiyatuha hiya yamaniyatun. Hakada. Ya, begitu pun yang lainnya. Nah, kemudian ta'aruf. Ikhtar ibaratan waradda min kulli sunduk. Ya, antum cari ya, pilih ungkapan-ungkapan tersebut ya. Wa ajri ta'arufan ma zamilika kam fil mithal. Antum pilih salah satunya. Pertanyaan dari tiap ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ungkapan-ungkapan at-tahiyat itu ada assalamualaikum, subhanallah khair, masyaAllah khair. Ini ungkapan at-tahiyat. Ya, kemudian ini ungkapan untuk keadaan, menanyakan keadaan. Bisa menggunakan kalimat kaifal hal atau kaifa haluka atau kaifa anta. Ya. Ini untuk menanyakan nama. Ya, kalau nama bisa masmuka, bisa anasmi mubin wa anta. Wa anta cukup segini. Anasmi mubin wa anta ismi. Ini menanyakan nama. Jadi ini didahului dengan mengenalkan diri baru nanya nama orang. Ya, atau ini memastikan dengan hal ismuka Ali, nam ismi Ali, la ismi mubin misalkan. Ya. Nah, ini at-tarhib. Ya, menyambut. Ya, kata-kata sambutan bisa dengan kalimat ahlan wa sahlan, ya, bisa marhaban, bisa tasyarrufna untuk menyambut. Ya, antum pilih yang mana saja. Ya, yang bisa untuk antum pergunakan, antum pakai dalam percakapan sehari-hari. Kemudian nomor 5, ini pertanyaan tentang negara, kebangsaan, nationality. Ya, bisa menggunakan kalimat min aina anta, jawabannya ana min Indonesia. Atau dengan kalimat dengan ungkapan majinsiyatuka ana Indonesiun. Gitu ya. Atau hal anta Indonesiun misalkan. Naam ana Indonesiun. La ana Saudiyun misalkan. Ya, jadi ini pertanyaan untuk menanyakan nationality. Ya, kebangsaan. Nah, ini al-wada, farewell, ya, perpisahan. Ya, perpisahan bisa menggunakan kalimat atau ibarah ungkapan ilal liqa yang jawabannya ila ma'assalamah, atau ilal liqa fi amanillah, atau fursatun thayyibah jawabannya ma'assalamah. Antum hafalkan, ini penting ya. Hafalkan ini semua dan fahami. Ya, itu materi tentang ta'aruf. Nah, masuk di yang kedua, ana sa'idun biliqaika. Ini semua mufradat ini sudah Ustaz sampaikan. Tidak ada yang terlewat insyaallah ya. Antum dibaca lagi ya, kemudian diulang-ulang, atau kalau antum kitabnya tertinggal
bisa buka kamus, ya, bisa buka kamus. Di aplikasi yang bagus itu adalah Kamus Ma'ani, ya, Kamus Al-Ma'ani. Nih Ustadz ada nih, ini kamusnya nih. Nah ini kamus ini nih, bisa antum pakai, ya. Atau kamus Arabi kalau antum paham bahasa Arab, ya. Ini recommended banget, lebih lengkap di kamus Arabi, ya. Tapi ini juga boleh ini, Kamus Arab Indonesia, Kamus Ma'ani. Ini bagus kamusnya, ya. Thalibul ilmi, seorang pembelajar ini, ya, lebih diutamakan pakai kamusnya Kamus Ma'ani, ya. Tapi ini enggak selengkap yang Arabinya. Dari bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab gitu, ya. Taib, kembali lagi ke slide. Silakan antum pelajari lagi, ya, tentang apa kosakata ini, ya, di materi tentang ana sa'idun biliqaika, ya. Kemudian nah ini petunjuknya, gambar-gambarnya bisa antum sesuaikan, ya. Kemudian nah ini untuk hiwarnya, percakapannya. Ana sa'idun biliqaika. Ya Salah, aina anta ya sodiki? Ana fi Istanbul. Ya, madza ta'mal hunaka? A'malu mutarjiman. Ya, ini pertanyaan tentang apa? Mihnah, ya, profesi. Ya, ana muhasib. Nah, silakan tafadhalu, ya, antum fahami lagi di murojaah semua materinya. Nah, ini percakapan Sodik Istanbul, bikin percakapan seperti ini bisa jadi ini keluar nanti, ya, saat ujian, ya. Contoh misalkan ajril hiwaru kama fil misal, ya, antum buat percakapan seperti contoh Sodikun Istanbul, aina anta ya sodiki? Ana fi Istanbul, ya. Jadi pertanyaan simpel gitu, aina anta ya sodiki? Antum lagi di mana? Ana lagi di Istanbul, ya. Nah, antum coba bikin dengan kalimat yang lain, dengan contoh yang lain. Fatihun al-Qahirah, ya. Aina anta ya sodiki? Aina anta ya Fatih? Aina anta ya Fatih? Ana fil Qahirah. Aina anta ya Salim? Ana fi Dimashq, ya. Aina sodiqah? Ya, aina sodiqatuka misalkan. Huwa fi Rusia, hiya fi Rusia, ya. Aina anti ya Jamilah? Ana fil Urdun. Aina anta ya Khalid? Ana fi Baris, gitu, ya. Aina anta ya Khalil? Ana huna, gitu. Ana huna. Nah, begitupun ini ta'malu tabiban. Madza ta'malu? A'malu tabiban. Ini sudah dipelajari semua ini. Ini waktu belajar Ustaz mengulang beberapa kali nih materi ini. Masih ingat betul saat di kelas, ya. Selain dipraktekkan juga. Madza ta'malu? A'malu tabiban. Ya, madza ta'malu? Ana talib. Ini menanyakan profesi ini, ya. Madza ta'malina? Untuk perempuan, anti. Ana muhandisah, ya. Madza ta'malu? Ana najjar, ya. Madza ta'malu? Ana muallim. Nah, ini kosakata ini semua ada di yang tadi, ya. Itu bisa antum pelajari, antum cari maknanya dan fahami, hafalkan, ya. Sama Ustaz juga dulu biasa menghafal mufradat, bukan hanya antum saja, ya. Sama kita semua pernah menghafalkan banyak mufradat kosakata, ya, sebagai kuncinya bisa untuk bercakap-cakap atau berbicara pakai bahasa Arab. Nah, ini qawaidnya, kaidahnya penting ini. Ana a'malu mutarjiman, untuk ana, ya, didahului dengan huruf mudhara'ah hamzah a'malu. Lihat, ya, kita perbesar. Ini
kaidahnya ini, kaidah dalam penggunaan fi'il mudhari yang didahului domir. Ana a'malu, lihat yang merah ini, a'malu. Anta ta'malu. Ya, anti perempuan, kamu perempuan, ta'malina, tambahkan ta di depannya, ya dengan nun di akhirnya untuk anti. Huwa ya'malu, huwa ya'malu, ya saja mudhari'. Hiya ta, ya, hiya sama seperti anta, ya, ta'malu. Ya, jadi ini kaidahnya nih, ya, untuk bikin, misalkan ada pertanyaan madza ta'malu, maka antum jawabnya bukan ana ta'malu lagi, ya, tapi ana a'malu, karena ana yang ditanyakan kan kamu, ya, jadi ana a'malu bukan ana ta'malu, ya. Ini masih sering terjadi ini, ya, madza ta'malu, ana ta'malu lagi mana gitu, ya. Apa yang kamu kerjakan, atau apa profesi kamu, pekerjaan kamu apa? Ya, pekerjaan kamu, ya, dibalik balik bertanya jadinya. Nah, nggak nyambung. Maka sesuaikan, ya, untuk ana a'malu, anta ta'malu, anti ta'malina, huwa ya'malu, hiya ta'malu. Kalau diganti misalkan dengan yajlisu, maka ana jadi ana ajlisu, anta tajlisu, anti tajlisina, huwa yajlisu, hiya tajlisu. Nah, ini kaidahnya, ya, simpel, nggak terlalu banyak untuk kaidahnya, simpel dulu, ya, tinggal antum banyak praktek. Seperti kalimat, nah ini pernah nih, bukan pernah lagi, ya, beberapa kali kita buat latihan, ya. Amila, kataba, qara'ana, atau fahima. Kapan kita pakai kataba? Ya, untuk ana jadi seperti apa? Kataba, cari fi'il mudhari'nya. Kataba yaktubu, berarti ana aktubu. Anta taktubu, anti taktubina, huwa yaktubu, hiya taktubu. Ya, begitupun qara'a. Qara'a fi'il mudhari'nya apa? Qara'a yaqra'u, ana aqra'u. Anta taqra'u, anti taqra'ina, huwa yaqra'u, hiya taqra'u. Nadhara fi'il mudhari'nya yanzuru, ana anzuru, anta tanzuru, anti tanzurina, huwa yanzuru, hiya tanzuru. Fahima fi'il mudhari'nya yafhamu, ana afhamu, saya faham, anta tafhamu, kamu faham, anti tafhamina, kamu perempuan faham, huwa yafhamu, dia laki-laki faham, hiya tafhamu, dia perempuan faham. Ya, insyaallah antum faham lah, ya. Seperti ini ajil hiwara, kalau misal ana muhandisan. Pertanyaannya untuk anta. Ini untuk pertanyaan madza ta'malu. Ya, kenapa ta'malu tidak ya'malu? Karena anta. Ya, maka jawabannya ana muhandisan. Ana a'malu muhandisan. Ana a'malu muhandisan. Karena pertanyaan tentang ta'malu, profesi, pekerjaan. Muhammadun wa tabiban, karena Muhammad orang ketiga, maka pertanyaannya adalah bukan ta'malu tapi ya'malu. Madza ya'malu Muhammad? Huwa ya'malu tabiban, gitu, ya. Huwa ya'malu tabiban. Ini untuk mudzakkar, muannasnya Fatimah contohnya. Madza ta'malu? Madza ta'malu Fatimah? Hiya ta'malu muhandisa, mutarjimatan. Ya, anti ana muhasibah, anti ini perempuan. Madza ta'malina? Ana a'malu muhasibatan. Ya, fahimtum insyaallah. Baik. Ini pengulangan saja. Nah, ini adawatul istifham. Namanya adawat itu adat itu alat, ya, atau apa sih bahasanya itu, kata-kata, ya. Adawat itu maksud di sini adalah kata tanya. Antum bisa lihat di sini yang diwarnai merah ini, kaifa, ma, madza, min aina, anta, ini pertanyaan istifham. Ya, contoh kaifa, pertanyaannya kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa anta, kaifa anti, kaifa huwa, kaifa hiya. Untuk ma,
Ya, ma ismuhu, ma jinsiyatu, ma wadhifatuka ki hu laha. Wadhifatuka, wadhifatuki, wadhifatuhu, wadhifatuha. Ya. Mada untuk mada, mada ta'malu, ta'malina, mada ya'malu, mada ta'malu. Ya. Mada huna, mada hunaka. Min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Aina anta, aina anti, aina al-muallim, aina al-muallimah. Ya, fahimtum makna hadhil adawat al-istifhamiyah. Masculine and feminine. Ya, al-mudzakkar wal muannats. Unzur huna, hadza fahimtum. Ya, untuk mudzakarnya hadza Qasim, untuk muannasnya hadhi Aisyah. Solahun mutarjimun, muannasnya Maryamu mutarjimatun. Ali Suudiyun, muannasnya Ruqayyatu Suudiyah. Jadi untuk yang dimaksud adalah kalimatnya itu adalah diakhiri dengan ta marbuthah. Ini umumnya untuk muannas ya. Jadi diakhiri dengan taun marbuthah. Fahimtum insyaallah. Naqtu ila al-qira'atu wal fahmu. Ya, antum baca, antum fahami. Contoh seperti ini nih. Ya. Marhaban. Ismi Islam. Ya, ini al-qira'ah wal faham. Membaca teks, memahami teks, ya. Marhaban ini bisa jadi keluar di saat ujian nanti. Ustaz keluarkan teksnya, nanti antum fahami. Ya, muncul pertanyaan nanti. Seperti ini pertanyaannya. Nah, ini nih. Da alamat sawa wa khata. Sinnu Islam 25 aman. Sawa wa khata. Dari mana kita tahu? Dari memahami teks ini ya. Memahami ini ya. Baik. Insyaallah mafhum ya. Nah, kemudian memahami tentang penyebutan nomor HP ya, nomor handphone. Pertanyaannya bagaimana? Ma raqmu hatifika? Ya. Ma raqmu hatifika? Berapa nomor HP, nomor handphonemu? Ma raqmu hatifika? Nah, ini. Dari mana kita membacanya? Dari sebelah kiri. Ya, ini sudah contohkan ya. Contohlah ini ya. Ada pertanyaan misalkan dari teman kita, ma raqmu hatifika? Orang baru, teman baru. Ya, kita sebutkan sifar wahid isnani arba'a isnani khamsa sittah. Gitu ya. Nah, ini sudah kita praktekkan bersama. Ya, sifar ini nih. Sifar isnani sifar wahid, isnani arba, isnani khamsa sittah. Ini nomor HP. Ya. Al-waslu connection. Alaikumussalam. Ini alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Insyaallah fahimtum hada. Wa naqtu ila ana sa'idun bi liqa'ika al-ukhra fil kitabah. Ya, mazilna fi hadzal mawdu'. Ya, tahtal unsur al-kitabah. Ya, antum belajar menulis, mufakkiratuz zumala. Ya. Jadi pemikiran teman-teman antum, namanya siapa? Antum data di sini teman-teman antum ini. Ini kan sudah dikerjakan. Jadi maksudnya di sini adalah buat mendata teman-teman kita. Pakai bahasa Arab, isimnya siapa namanya? Mubin. Misalkan al-jinsiyah. Nah, karena jinsiyah maka Indonesia. Asin ya, misalkan 17 tahun. Ya, masih muda gitu kan. Al-wadhifah. Nah, tugasnya apa dia? Sebagai muallim. Pekerjaannya. Raqmul hatif tadi ya. Sifar samaniyah wahid isnani tis'ah salasah tis'ah samaniyah tis'ah sittah wahid sittah ya. Raqmu hatifi ya. Al-barid al-elektroni binamrullah@yahoo.co.id ya. Antum data ini kan sudah ya. Kalau antum mau mendata misalkan nama-nama teman antum lengkap seperti ini ya, lengkap seperti ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Kemudian
Nah, ini udah ya, ma'ruful hatif. Taib al-khattu, khat ya, nulis ini kita percepat saja. Nah, masuk di wahdah tsaniyah ailati hafal khutubah. Nah, hadhil mufradat kulluha ya fahimna qara'na wa hafidnaha. Ya, hadhil mufradat. Ya, mufradat tentang keluarga, usrah, ailati, my family, ailati, my family. Hadhil mufradat al-jadidah. Ya, ifhamu jayidan wa tafaddalu an tarji'u ila al-qawamis. Antum kembali ke qamus. Unduru al-qawamis. Ya, ihfal madha ibhath fil qawamis. Jad misalan fi qamus ma'ani la bas. Jaddun, mana jad? Mana jaddah? Mana ab walid? Mana walidah? Mana ukht akh? Ila akhir. Ya, ila khatib makhtubah. Khalas ya. Khalas fahimtum hadhi. Ya, wa hafiztum insyaallah. Hakadha. Basyara ailati. Wa anta tafham aidan hadha. Ya, hadhihi syajaratul ailah. Ya, hadhihi syajarah. Ya, sihrun. Ya, besan gitu kan. Mahmud ini besannya Sodik, sihrun. Ya, Hafidhah sebagai jaddah, Mahmud sebagai jad dari aulad ini, tapi sebagai dan sebagai ab dari tiga orang ini. Ya, yang menarik ini ya, seperti ini jadi ada tasawur ya, ada gambaran dalam pikiran kita tentang pohon keluarga. Sodik, Ummu Kulsum ini sebagai ayah dan ibu dari siapa ini? Khadijah. Ya, Khadijah, Laila dengan Syukri. Sebagai jad dan jaddah dari Hasan, Ahmad dengan Aisyah. Gitu ya. Dan akhun tau'am. Akhun tau'am itu adalah saudara kembar. Ya, ukhtun apa ukhtun? Ya, coba antum lihat kosakatanya. Ukhtun apa maknanya? Ya. Nah, Salih dengan Khadijah. Nah, ini menikah. Ya, zaujah. Ya, melahirkan 2 anak kembar dan 1 anak perempuan. Maka jadilah antara keluarga Khamis, namanya nih Ailatu Khamis, dengan keluarga Hasan bersatu diikat dengan tali kekeluargaan sihrun, besan. Ya, karena pernikahan antara Solih dengan sampai akhirnya ya, lahir 3 cucu. Jadi tiga ini untuk jaddah Hafizah dan jad Mahmud. Begitupun untuk jad Sodik, jaddah Ummu Kulsum. Ya. Taib. Nah, ini antum sudah apa namanya? Sudah mencocokkan zauj Hafizah. Ya, sambil lihat ke atas. Taib. Nah, untuklah syajatul ailah thumma imla al-faraghat. Ya, ini juga sudah dipelajari. Ya, kita lanjut mubasyarah. Ya. Nah, kaidahnya. Ya, domairul musanna wal jam'i. Kalau yang lalu yang tadi ya sudah usah jelaskan, itu domir-domir yang mufrad tunggal. Sekarang untuk domir yang musanna dengan jamak ya seperti apa bentuknya? Nah, ini nahnu, antuma, antum, antunna, huma, hum, hunna. Ada tasniyah, ada jamak. Ya. Kalau untuk menunjukkan kepemilikan bagaimana perubahannya dari nahnu menjadi ya, dari antuma jadi kuma, antum kum, antunna kunna, huma hum, hunna. Contoh aila, kita perbesar.
Nah, contoh perubahan dari nahnu. Nahnu na jadi ailatuna. Ya, antuma ailatukuma. Antum ailatukum. Begitu dan seterusnya ya. Fahimtum insyaallah. Domir musanna dengan jamak. Perhatikan betul ya, ini kaidahnya. Jangan sampai kita membahasakan lagi ailatuna jadi ailatunahnu, enggak, khoto ya, itu salah. Yang benarnya adalah ailatuna. Ya. Aina hujroh antum, masalah itu. Yang benar itu bagaimana? Aina hujuratukum. Ganti antumnya jadi kum untuk menunjukkan kepemilikan. Ya. Aina libas anta, salah. Libas anta itu bahasa apa? Bahasa santri-santri modern itu. Biasanya pakainya seperti itu. Tapi yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang sebenarnya adalah rubah antanya itu menjadi ka. Ya, antum jadi kum. Ya, aina baitu antum. Mana rumah antum? Rumah antum di mana sih? Aina bait antum, salah. Tapi kalau untuk awalan kalau belum memahami ya tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika sudah belajar qawaid tapi masih dipakai bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Kalau antum insyaallah lah ya sudah memahami. Jadi perubahan-perubahan domir ini tidak memakai nahnu antuma dari anta dari huwa sampai nahnu ya, yang 14 itu. Ketika akan membuat satu kalimat atau jumlah ya berbentuk kepemilikan. Ya diidofatkan ailatuna kita buka. Aina kitab anta khoto. Tapi yang benar adalah aina kita buka begitu ya. Luar biasa, bahasa Arab itu nikmat sebetulnya ya kalau kita memahaminya. Hadhihi usratun nahnu hadhihi usratuna gitu ya. Jadi enggak usrah nahnu lagi. Aina baitun antum diganti jadi aina baitukum. Mada ya'malu abu antunna diganti ya. Aina ya'malu abu kunna ya. Ana sa'idun biliqa'i antuma ganti antumanya jadi dhamir muttasil. Ana sa'idun biliqa'ikuma. Kama khon lahuma ya, tinggal tambahkan aja lah dengan huma. Kama khon ya fahimtum hadhihi. Taib. Ada isim isyarah hadza lil qarib. Ya. Hadza lil qarib, isyarah lil qarib hadza. Ini untuk yang mufradnya, untuk yang tasniahnya tambahkan alif dengan nun hadzani. Untuk yang jamaknya haulai. Ini jamak untuk yang akil. Ingat, masih ingat antum ya? Ada akil, ada yang goiru akil. Ya. Goir akil. Ya. Untuk yang akil jamaknya pakai ketika akan membuat isim isyarah atau untuk menunjuk yang dekat maka pakai haulai. Kalau untuk yang ghairu akil yang enggak berakal seperti akibah tas kan enggak berakal. Maka jamaknya pakai hadhihi. Tapi tetap berubah bentuknya menjadi jamak. Ya, hadhi aklamun. Aklam akil berakal atau tidak? Ya, ghairu akil. Maka ketika dijamakkan yang dipakai adalah isim isyarah lil qaribnya hadhihi. Bukan haulai lagi. Kalau haula bukan haulai gitu maksudnya. Karena kalau haulai ini untuk yang akil. Tolib pelajar itu kan akil. Maka ketika dijamakkan untuk menunjuk yang dekat bukan hadhihi tulab tapi haulai tulab. Ya, berbeda dengan misalkan kitab. Hadza kitabun, hadzani kitabani. Pakainya haulai atau hadhihi? Hadhihi. Ya, bukan haulai karena ghairu akil. Ya. Ada satu kaidah yang menyebutkan likulli jam'in muannas. Ya, likulli jam'in muannas. Setiap jama' itu muannas. Hadi ya. Fahimtum insyaallah, ini pengulangan saja singkat. Ya, ini antum berlatihlah di sini nih. Di latihan-latihannya ya. Dha isim isyarah. Ya, ammati sesuaikan contoh saya kasih contoh satu. Ammati mudzakkar muannas
muannas berarti isim isyarah lil qaribnya mana? Isim isyarah yang cocoknya apa? Man hadhihi. Man hadhihi? Hadhihi ammati. Kalau yang jamak hal apa ini? Pakai apa ini? Ikhwah. Ikhwah itu jamak dari akhun. Hal haula'i ikhwatuka? Na'am haula'i ikhwati. Ini jamak. Ya, kalau aklam ma hadhihi aklam. Gitu ya. Paham tuh insyaallah. Ini kam istifhamiyah, kam akhun laka. Ya, kam pertanyaan, kam. Karena dari kam itu kan ada kam istifhamiyah, ada kam khobariyah. Kalau kam khobariyah ya bukan pertanyaan seperti dalam hadis kam min soimin laisa min syiyami ilal jual atosh. Itu bukan kam pertanyaan, bukan berapa orang puasa, enggak. Tapi maknanya adalah berapa banyak orang berpuasa gitu ya. Jadi kam khobariyah itu maknanya berapa banyak ya. Itu kan bukan untuk pertanyaan. Nah, kalau untuk yang pertanyaan lihat kam istifhamiyah selalu diikuti dengan kalau dia mufrad tidak idhofat ya. Ini kalimat yang keduanya itu fathatain. Ya, kita perbesar. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kam ukhtan, kam baitan, kam madrasatan, kam hatifan gitu ya. Nah, itu pertanyaan istifham itu kamnya, bukan kam khobariyah. Taib. Ailati. Nah, ini gambarnya. Al-istima' wal faham. Ya. Antum mendengarkan ini sudah kita lewat ya. Kita lewat berikutnya ini baru setengahnya ini ya. Sampai halaman 80, 90. Ailati. Ya, kita lanjut. Kam ibnan wa bintan li sodikin lahu bintani wa bunun wahidun. Ya, paham insyaallah ya. Untuk yang tasniyah dengan yang mufrad. Hafal khutubah, ini yang baru, pembahasan baru ya. Antum sudah memahami dan menghafalkan kosakata ini. Ya. Silakan antum baca kembali dan hafalkan. Kalau tidak ada kitabnya, misalkan antum mengandalkan kitab karena dulu mengartikan kosakata ini di kitabnya ketinggal di pondok, silakan antum cari kamus ya, buka di kamus. Ada kamusnya, belajar sungguh-sungguh insyaallah. Kita percaya sama antum ya. Yakin antum saat di rumah belajar dengan baik. Ini percakapannya ya. Huda dengan pamannya. Halo, Ami, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya arusana? Gitu kan. Ini sudah dibahas ini ya. Antum baca lagi. Nah, ini. Apa ini? Tahniah, mubarak, barakallahu fik. Barakallahu lakum, amin. Nah, ini pertanyaan, jawaban. Ya, kalau teman kita bilang mubarak, mabruk, maka antum jawab barakallahu fik. Ya. Kalau teman antum bilang barakallahu lakuma, ya, antum jawab dengan amin. Doa itu, ya. Nah, ini pengulangan juga ini sudah ini. Madza taf'alul hiya tatbukhut ta'am. Ya. Al-ab yastakmilu duyuf. Madza ya'malul ab? Huwa yastakmilu duyuf. Hakadha. Nah, ini kaidahnya. Ya. Al-fi'lul mudhari' ma dhamiril musanna wal jama'. Mufradnya ana af'alu. Ya, anta taf'alu, anti taf'alina, huwa yaf'alu, yataf'alu. Ini sudah dihafalkan. Saya kasih contoh waktu itu ya, dan kita hafalkan. Huwa yaf'alu. Huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Hiya taf'alu. Huma taf'alani, hunna yaf'alna. Anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, ilal akhir. Ya, silakan. Ini hafalan sebetulnya ini. Ya, Ustaz sudah nyuruh antum hafalkan. Semoga masih ingat. Kalaupun lupa antum pelajari lagi, antum hafalkan lagi. Ya. Nah, ini mufrad, musanna, jama'. Ya, tunggal, dua dan lebih dari dua. Ya, Khalidun mutazawwijun.
At-talibani turkiyani, sudah dijelaskan ini kaidah ini. Ya. Ini untuk yang mufrad. At-talibani turkiyani, ini harus sesuai ini mubtada ni khobar. Ad-duyufu katsiruna harus sesuai ya mubtada dengan khobar. Baik, lanjut. Insyaallah fahimtum. Hafal khutubah. Masih pembahasan sebelumnya. Ini takbir ya, antum pahami. Iqra wabhas 'anil ijabah. Setelah antum membaca teks ini, antum jawab pertanyaannya. Ya. Di sini nih. Ya. Tapi dengan catatan antum harus memahami dulu, ini kan sudah usah jelaskan juga. Ya, baru antum jawab. Man yajlis amamal hasub. Ya, memahami teks dengan menjawab ya pertanyaan yang berkaitan dengan teks ini. Ya. Baik, berikutnya hafal khutubah. Khalas. Pembahasan baru wihdah tsalitsah. Tang madza fi shafa, ini masih anget kalau ini ya. Insyaallah. Syasyatu ardin. Ada gambarnya. Ya, kalau tidak memahami kosakatanya buka kamusnya ya. Khair insyaallah. Fahimtum hadhi kullu. Baik, basyaru madza fi shaf. Ini percakapannya muadasahnya. Ya. Khalas, ini sudah dipraktekkan juga. Sudah saya jelaskan juga maknanya. Ya sama, kurang lebih sama semuanya ya. Seperti ini. Ya, maktabun al-maktabu. Jadi perhatikan, usah ulang sedikit ya. Ketika satu kalimat ya tanpa alif lam masih dalam keadaan nakirah maktabun, maka harokat akhirnya adalah domatain. Ya. Masuklah alif lam ya, karena ada kaidah bahwa alif lam dengan tanwin itu selamanya tidak akan bertemu dalam satu kalimat. Ini seperti ini satu kalimat, maka yang semula bun jadi bu karena ada alif lam. Ya, itu pertama, ada alif lam. Adanya alif lam. Yang kedua, ketika ada ya nida. Semula ustazun, kedatangan ya nida jadi ya ustazu. Khalidun ya khalidu. Itu ya. Kemudian yang ketiga khalidun sa'idun yasirun. Ya, Tolhatu yang ketiga ini pembahasan tentang munsorif dengan yang ghairu munsorif. Ini sudah dijelaskan. Ya, yang nerima tanwin dan yang tidak nerima tanwin. Ada kalimat-kalimat yang nerima tanwin dan tidak mau nerima tanwin. Seperti khalidun. Ya, ini nerima tanwin munsorif. Sa'idun yasirun. Kalau tolhatu ghairu munsorif, hamzatu usamatu. Ya, fahimtum insyaallah. Ini tiga ini nih ya. Tiga kaidah ini. Fahami betul. Ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Ada ya nida, ya panggilan, ya ustazu. Enggak dibaca ya ustazun, salah. Tapi ya ustazu. Karena ada ya nida. Atau yang munsorif dengan ghairu munsorif. Yang munsorif nerima tanwin akhirnya. Kalau yang ghairu munsorif tidak ada tanwinnya. Ya. Taib seperti ini Hamadun ya Hamadu. Jadi ya Hamadu bukan Hamadun lagi, ya Hamadun lagi gitu ya. Karena ada ya nida. Taib khalas, enggak perlu memperpanjang di sana. Insyaallah fahimtum. Ya, ini fil amar, ini juga sudah dijelaskan. Ya, iftah ijlis unzur. Anta iftah ijlis unzur. Anti iftahi ijlisi unzuri. Antuma iftaha ijlisa unzura. Antum iftahu ijlisu unzuru. Antunna iftahna ijlisna unzurna. Ya, anta iftah, anti iftahi. Jadi kalau untuk anta, untuk kata tolab itu permohonan atau perintah gitu ya. Anta iftah. Kalau anta disukunkan akhirnya. Anti iftahi tambahkan ya. Antuma iftaha tambahkan alif. Antum iftahu tambahkan waw dengan alif. Ya. Kemudian antunna ya iftahna tambahkan nun. Begitu.
Ya, silakan antum pahami lagi. Nah, ini negatif kalau tadi pertanyaan ya tolabiyah, kalau ini pencegahan ya, tinggal tambahkan la nahi. Ya, la nahi. Ini maksudnya la nahi. Iqra'id darsa. Bacalah pelajarannya itu. Ya, antum ingin merubahnya menjadi yang nahi, mencegah. La taqra, la taftahi, la taktuba, la tajlisu, la tadkhuluna. Contohnya begitu. Ya, inilah la nahiyah untuk mencegah, melarang. Melerai. Nah, imsai saburah, la tamsah as-saburah. Contohnya. Kemudian ada nafi dengan laisa. Nafi itu bisa dengan la atau laisa. Ini sudah dijelaskan juga ini. Ya, contoh fi saffi mukayyifun, laisa fi saffi mukayyifun, laisa fi saffi mukayyif. Indi hasubun, laisa indi hasub. Ma'inuqudun, laisa ma'inuqud, hakadha. Ini laisa di sini, laisa maknanya nafi, meniadakan, menegasikan. Hal fi saffil midfa'ah, la laisa. Contohnya usah kasih contoh ya. Satu aja. Hal fi saffi midfa'atun, la laisa fi saffi midfa'atun, gitu. Tinggal tambahkan laisa. Laisa fi saffi midfa'ah. Hal indaka sayyarah, la laisa indi sayyarah, begitu. Ya, paham tuh. Al-istima' wal faham. Nah, ini sudah kita lewat al-istima', al-aswat, begitu pun al-aswat. Lanjut madza fi shaf, khalas. Studying apa ini? Ajli waraka fil mithal. Bercakap-cakap. Sa'atun mukayyifun as-sabur. Contoh. Ini fahami lagi nih. Nanti bisa jadi nih keluar nih. Hal fi shaffi sa'atun, la laisa fi shaffi sa'atun. Ya, pertama untuk sa'ah. Ya, percakapannya ini. Ya, untuk mukayyif. Hal fi shaffi mukayyifun? Naam, fi shaffi mukayyif. Untuk saburah, pertanyaannya, aina huwa bijanibis sabur. Maksud huwa di sini kemana kembalinya? Ke mukayyif. Kenapa huwa bukan hiya? Karena mukayyif mudakkar. Ya, kasih contoh satu lagi, syubak. Contohnya syubak, kita besarkan. Untuk syubak, pertanyaannya ini, hal fi shaffi syubakun? Nah, maka jawabannya la laisa fi shaffi syubakun. Kemudian kutub. Hal fi shaffi kutub? Na'am fi shaffi kutubun. Ya, al-maktabah. Aina huwa? Maksudnya kutub. Aina hiya? Kenapa hiya? Karena jamak, kutub di sini jamak likulli jam'in muannas. Aina hiya? Jawabannya maktabah. Hiya fil maktabah, gitu. Ya, paham tuh insyaallah. Fikratun jayyidah, yang juga sudah ya antum fahami. Ini kalau tidak ada kosakatanya cari di mufradnya, cari di kamus. Nah, insyaallah fahim tuh. Fikratun jayyidah ini percakapannya ya, ana ufakiru fid dirasa. Kemudian ya, ini kaidahnya. Ad-darsul awwalu, adat tertibi. Ya, kita mengulang pelajaran tentang adat tertibi. As-safatul ula untuk muannas, ad-darsul awal untuk yang mudzakkar. Khalas, insyaallah. Adat bilangan, ya maksudnya adat bilangan. 74, lanjut bilhanai wasyifa. Wah, ini yang baru-baru ini ya. Cukup ya insyaallah ya sampai sini ya untuk pengulangan materi yang sudah kita pelajari selama semester 2 ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, insyaallah semuanya memahami dan usah yakin, percaya sama antum akan mengulang pelajaran dari awal sampai yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, dari awal sampai yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat muslimin pada umumnya. Barakallahu fikum. Nakhtatim dirasatana bi kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.